BNBR bakal raih isu jumbo senilai 4,76 triliun rupiah dan pembeli siaganya atau standby bayarnya justru Bakri Capital sendiri. Menarik atau enggak dan gimana respon market kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner mitraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu yang hari ini ditutup. Jadinya melemah tipis sih ya, tutup di 6127.38. Kemarin itu tutupannya 6130.19. Jadi cuman tipis tutupannya, cuman melemah 0,05%, melemah 2,81 poin. Tapi ya begitulah ya. Banyak cocokmologi atau ekspektasi kalau IHSG hari ini ya saham-saham Konglo itu mungkin akan dibanding-bandingin malah tutup arah loh. Jadi IHSG hari ini cukup ditahan, cukup disponsori oleh saham-saham grup Barito nih ya. Dan dengan ya dari tadi pagi brand cuan itu mulai pre-open loh, ARA. Kemudian PRPT juga ditutup ARA, Petro juga ARA. Dan ya Big Banks-nya dibanting-banting, maka alhasil jadi cuma minus gini. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi nih, sebenarnya saya lebih suka IHSG tutupan hari ini tuh di atas 6206 ya, 6207 gitulah ya. Itu akan lebih enak dan akan lebih memperbesar peluang IHSG untuk lanjut rebound menuju ya mungkin ngetes cap area ini ya, 6600 6700 lah. Tapi karena hari ini tutup kurang lebih sama atau sedikit lebih rendah dari penutupan kemarin, maka mesti nonton lagi nih. Atau sementara dari penutupan atau dari kondisi di pekan ini ya IHSG, kalau kita lihat dari si chart daily-nya, maka masih bisa dibilang masih lebih besar peluang untuk lanjut ke bawah ngetes 5800 ya. Tetap hati-hati jadi. Dan kalau kita lihat chart monthly-nya, karena ya udah hari ini adalah hari bursa terakhir di bulan Mei, ini jadi candle hari ini tutup di bawah garis uptrend line ini nih. Kita lihat apakah dalam waktu dekat ke depan IHSG bisa naik sampai tutup di atas 6206, 6207 gitu. Kalau enggak ya berarti memang 5800-an itu adalah tujuan dia, bisa jadi lebih bawah. Jadi kesimpulannya buat yang lagi trading terutama jangka pendek, tetap hati-hati ya. Tetap hati-hati, fokus ke amankan pelornya, amankan equity, amankan pelurunya supaya tetap punya peluru ketika market market membaik atau saham-saham yang diincar lagi ada di area harga yang diinginkan. Itu sih. Dan beberapa saham yang udah kasih cuan untuk hari ini, ada beberapa saham yang mau dibahas nih, nggak semuanya seperti biasa. 3 dulu lah ya. Yang pertama ada MAPA. Si MAPA ini strategi yang ada di dalam list Stock Ideas tanggal hari ini, malah tanggal 29. Ya, tanggal 29 ya. Strateginya ngantri beli di 595 dan stop loss kalau closingnya di bawah 570, kemudian target TP1 ada di 645. Lunas langsung di hari ini, disamperin 595 di pagi hari tadi sesi 1, kemudian di awal-awal sesi 2, seingat saya sih dia nyamperinnya ya. Ya, awal-awal sesi 2 dia nyamperin target TP1 di 645. Mudah-mudahan udah pada jualan dan happy cuan. Buat yang belum jualan sih sama-sama happy cuan juga, tinggal pasang trailing stop atau update stop lossnya di 620 atau 615 gitu ya. Happy cuan MAPA. Next, Mina. Ini waktu live trade sesi 2 tadi sih. Sebenarnya sesi 1 sempat kita bahas-bahas dikit, tapi nggak terlalu di spill belinya di sekitar berapa gitulah kira-kira ya. Nah kemudian di sesi 2 tadi Mina sempat kita bahas mana ya. Nah ini area belinya 320 ke bawah, 320 nya disenggol, kemudian membal sempat ke 350. Sesi 1 cuman spill area targetnya sih 340 350 dan disamperin di sesi 2. Jadi ya happy cuan Mina. Buat yang masih ada barang tinggal pasang trailing stop atau update stop lossnya, pasang aja di 328 gitu ya.
aman. Oke, happy cuan minanya. Next, Petro ini tadi waktu live trade sesi 2 juga ini di spill di sekitar ya waktu harga masih di bawah 4600 lah ya, 458, 457 gitulah. Memang ada gelagat dia, wah seru nih, ada potensi lanjut ke atas, mudah-mudahan bisa tutup di harga arah. Ternyata bener tutup arah. Jadi buat yang mungkin udah pada jualan happy cuan, yang masih ada barang tinggal pasang trailing stop atau update stop lossnya aja ya di 4620 lah ya. Emang jatuhnya cuannya nggak terlalu gede sih, nggak terlalu banyak. Ya mudah-mudahan besok atau di pekan depan, dalam waktu dekat di pekan depan hari Selasa gitu, siap-siap Selasa paginya ya, siap-siap jualan, siapa tahu nyamperin 5000 gitu ya. Next, kita bahas stock ideas kemarin nih. Stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama MAPA, tadi udah dibahas di happy cuan. Strateginya ngantri 595, terus dapat barang, dan TP1 di 645 udah done. Happy cuan ya. Next, MBSS. MBSS strateginya ngantri 2150 ke bawah lah, 2070 gitu ya. Belum dapat karena hari ini low-nya baru nyampe 2360. Ya, lower high low sih kalau candlenya. Bentar, ini ya 253. Ya benar. Lower high lower low kalau candlenya saya masih tetap pilih area beli di 2150 ke bawah sih untuk memperkecil risiko atau mempersempit stop lossnya aja. Next, film. Ini juga strategi untuk tanggal hari ini, strateginya ngantri di sebenarnya 2160 ke bawah. Mungkin ada yang pasang antrian beli di 2160, 2150 ya dapat barang. Tapi buat yang pasang antrian belinya di 2080 karena ditulisnya di stock ideas tanggal 29 tuh di 2080 ya. Belum dapat. Diantriin dulu nggak masalah. Siapa tahu hari Selasa disamperin, dan stop lossnya kalau tutup di bawah 1805. Target TP1 di 2900-an gitu ya. Mudah-mudahan bisa disamperin dan lancar ke 2900-an. Dan selanjutnya kita bahas si BNPR-nya. Jadi gini ceritanya. BNPR itu bakal Raisu norbitin saham sekitar norbitin saham baru sekitar 89,9 miliar saham baru seri E lah ya. Dengan harga pelaksanaannya di Rp53 per saham. Jadi Raisu ini rasionya itu 27 banding 14, artinya ya setiap 27 pemegang saham lama, 27 saham lama dapat hak membeli 14 saham baru, dapat 14 HMETD gitu ya. Dua pemegang di BNPR itu kan ada 2 pemegang saham ya. 2 pemegang sahamnya itu Ford Fraser International dan Fountain City Investment. Nah, lucunya mereka nih nggak milih eksekusi HMETD BNPR, tapi malah eksekusi HMETD-nya ini diambil alih oleh si Bakri Capital Indonesia. Jadi nanti Bakri Capital ini yang akan jadi standby bayarnya. Bahkan dia siap kalau misalnya nggak laku satupun HMETD-nya, maka dia sudah siap beli semua 4,76 triliun rupiah itu senilai itu ya si HMETD-nya. Ya menurut BNPR dana hasil HMETD ini nanti bakal dipakai ekspansi dan bayar utang ya. Ekspansinya salah satunya sih buat akuisisi tol Cimanggis Cibitung gitu ya. Kemudian ini sih menurut BNPR, tapi apa kata market kita akan lihat dari sisi teknikal sekaligus kita cari tahu area-area berapa aja yang perlu banget kita perhatiin gitu ya. Dari sisi teknikalnya, dari sejak 2026 awal sampai sekarang, Januari 2026 sampai sekarang, bisa dibilang ini sideways, range-nya paling bawah 81, atasnya 260, berapa tuh highest ya? 260, 264 gitu kan. Dan memang beberapa waktu yang lalu di bulan April itu sempat naik ke atas 236, bahkan bikin close tertinggi sejak bulan Februari sih ya. Februari, Maret, April itu highest close highest close di bulan April itu adalah highest close tertinggi sejak Februari. Kemudian ternyata ada rejection dan bikin pola-pola bearish reversal, kemudian lanjut turun. Harga sekarang di 129 itu ada di, bisa
bisa dibilang di sekitar area-area support kalau kita lihat range sideways sejak 2026. Kita bisa anggap kemungkinan atau kita bisa ambil skenario kalau ada kemungkinan BNBR ini sideways, range-nya menyempit. Kalau kita mau gambar hubungkan lowest ke higher low selanjutnya, ini udah dites nih ya, udah dites nih area garis uptrend line yang digambar menghubungkan titik low di Februari dengan low di bulan April, low di bulan Mei itu udah tes. Harga sekarang itu ada di area ini, ada di area support trendline itu. Kemudian di sini juga ada area-area yang memang memungkinkan jadi area support. Nah, pas banget dia ngetesnya di tanggal 22 lalu. Di harga berapa tuh ya? 121. Kemudian membal. Kemudian tanggal 22 itu juga yang jadi satu poin menarik buat saya adalah dia tutup di atas tengah dari body candle tanggal 21-nya. Kemudian memang turun 2 hari berikutnya berturut-turut turun ya, tanggal 25 dan tanggal 26. Itu kan? Cuman nggak tutup lebih rendah bahkan dari penutupan tanggal 21. Di tanggal 26 itu tutup di 126, ini juga tutup 126. Sama lah ya. Kalau kita ganti ke line chart, ini ada potensi bikin double bottom kecil memang dengan neckline di sini, neckline di sekitar 142. Nah, sekarang hari ini candle hari ini bikin candle yang body kecil, shadow atasnya lebih panjang dari bodinya dan nggak ada shadow bawah, kemudian masih berada di dalam range candle hari sebelumnya, candle tanggal 26, jadi inside bar lah. Jadi ya kalau misalnya pertanyaannya atau situasinya belum ada barang kemudian pengen beli, ini sebenarnya area-area yang tanda kutip oke lah kalau mau taruh order beli gitu ya, atau mungkin ngantri gitu. Kalau kita lihat di di intraday ini ada setup yang bisa diambil. Area harga 125, 121, 12 ya 125 dan 121 itu area kotak yang tadi kita gambar. Itu bisa dijadikan area beli dengan stop loss closing di bawah 118. Jadi saya rasa nggak terlalu jauh dengan catatan atur juga money manajemennya. Kemudian kalau misalnya lagi ada barang, tetap sama juga level yang dipantau adalah 118. 118 ini menurut saya perlu dipantau. Kalau sampai tutup di bawah 118 tuh hati-hati, meskipun belum tutup di bawah lowest bulan April ya, tapi karena udah tutup di bawah 118, di mana 118 ini adalah lowest harga terendah di tanggal 22, yang mana tanggal 22 itu dari candlenya ini bikin pola candle yang bisa dibilang ini satu pola candle bullish reversal selama nggak tutup di bawah low candle tanggal 22 itu lagi. Jadi ya level yang dipantau 112 untuk batas bawahnya. 118. Kalau sampai tutup di bawah itu hati-hati. Dan di atasnya ketika BNBR berhasil membal, mudah-mudahan bisa ngetes 200 lagi. Tapi sebelum itu ini nih ya, area 160-an, 163, 174, 175, 163 sampai 170-an itu memungkinkan sekali masih direspon jadi resisten ketika harga nyampe itu lagi tuh 160-an. Nah, ini ya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan membal dalam waktu dekat ke depan dan semoga cukup memberi insight. Kemudian kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Ada 4 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama CDIA nih yang hari ini menguat 12,6%, tutup di 850. Memang sih beberapa hari yang lalu itu CDIA tutup di bawah 746, yaitu satu sinyal kalau dia nurusin downtrend lah. Tapi yang menarik perhatian saya adalah dengan hari ini tutup di 850 ini malah jadi bikin satu setup dominant break sih. Kemudian ada peluang lanjut rebound, tapi saya mencukupkan dulu targetnya di target TP1 dari setup yang udah kebentuk ini, yaitu di 970-an lah ya. Strateginya untuk memperkecil risiko atau memperpendek stop lossnya ngantri di 750 dan 695 ya.
750 dan 695, stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 650. Itu ceritanya. Mudah-mudahan disamperin dulu setidaknya 750 lah ya, meskipun ya sebenarnya 805 itu area beli juga, tapi saya lebih serak 750 ke bawah untuk jadi area belinya supaya stop lossnya bisa lebih sempit atau lebih kecil. Next, MDKA. MDKA hari ini melemah 4,8%. Setup udah kebentuk dari beberapa hari yang lalu tanggal 22 tuh. Dan ya dengan kalau konteksnya ini kita cuma lihat dari puncak bulan Februari sampai sekarang lah ya, kan cenderung ada zigzag lower low. Kemudian kalau kita mau bilang itu downtrend oke. Dan dengan tanggal 25 itu berhasil naik ke atas 2780, maka bisa dibilang downtrend minornya selesai, ada peluang naik lebih tinggi, rebound lebih tinggi gitu kan. Kemudian juga ada setup di sini, dan mumpung belum nyampe area target TP1 yaitu di 3070-an, nggak ada salahnya ngantri di 2430 ke bawah, 2430 dan 2200 gitulah ya. Stop loss kalau tutup di bawah 2150 dan target TP1 ada di 3070. Next, yang ketiga ada Raja. Nah ya benar, mirip sih bentukannya ya. Si Raja hari ini menguat 16,1%, tutup di 3740. Ini juga bisa dibilang downtrend juga, strukturnya downtrend lah ya, karena udah turun tutup breakdown 3150 ya. Tapi ya karena hari ini tutup di 3740, jadi ada dominant break dan ada peluang lanjut rebound lebih tinggi, siapa tahu nyampe ke 4310-an, 4300-an lah ya, tanpa banyak drama. Tapi strateginya untuk memperkecil resiko belinya ngantri aja dulu di 3270 ke bawah gitu ya, 3270 dan 3030 gitulah. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 2810. Target TP1 ada di 4310 gitu ya. Mudah-mudahan nge-swing ke bawah dulu lah, setidaknya ya nyamperin 3500-an dulu. Next, yang keempat, Ratu nih. Si Ratu hari ini tutup arah di 5300 dia tutupan. Ini juga downtrend sebenarnya, karena beberapa waktu yang lalu sempat turun tutup di bawah 4200. Itu jadi tanda kalau downtrendnya berlanjut. Tapi karena hari ini tutup di 5300, tutup di atas 4560, jadi ada dominant break yang kebentuk. Dan untuk memperkecil resiko, strateginya ngantri nih ya. Nah ini kan dengan ada dominant break membuka peluang untuk lanjut rebound, dan dari setup yang udah kebentuk, target TP1 kan ada di 6325, 6350 lah ya, 6300-an lah. Jadi untuk memperkecil resiko buat yang minat beli Ratu dan belum punya barang ya, yang udah punya mau di hold dulu nggak masalah sih. Strateginya belinya ngantri boleh 4460 dan 4020 lah. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 3620 ya situ. Kalau tutup di bawah 3620. Kemudian target TP1 di 6300-an ya. Mudah-mudahan lancar nyamperin order belinya dulu, kemudian lanjut ke atas ke 6300-an. Itu tadi 4 saham pilihan kami untuk hari Selasa 2 Juni 2026 ke depan dan dalam waktu dekat ke depannya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.